Puji Tuhan. Pagi hari ini kita berkumpul. Saya yakin kita semua di sini bersyukur atas penyertaan Tuhan, atas berkat-berkat Tuhan, atas pertolongan Tuhan sepanjang minggu ini. Amin. Mari saja kita bangkit berdiri, kita akan memulai ibadah kita pagi hari ini. Bapa yang baik, Bapa yang di dalam surga, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami bersatu hati, kami rindu memuji Engkau, kami rindu merasakan hadirat Engkau, kami rindu menerima lawatan Tuhan pada pagi hari ini Yesus. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami pagi hari ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya Tuhan, sehingga kami semua yang hadir ketika kami meninggalkan tempat ini kami mendapatkan sesuatu yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan memulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita mau bersyukur sebab kebaikan Tuhan, sebab kemurahan Tuhan kita ada sampai pagi hari ini. Haleluya. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidup. Kita nyanyikan pujian ini dengan syukur, ucapan terima kasih kepada Tuhan. Katakan, Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Haleluya. Kau Tuhan
banyak yang Tuhan sudah buat. Terlalu banyak yang Tuhan sudah berikan. Terima kasih, haleluya. Engkau baik, Engkau baik, Yesus. Haleluya. Pujian syukur hanya bagimu, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Terima kasih. Engkau baik, Engkau baik. Terima kasih. Terlalu banyak yang Tuhan sudah buat. Terlalu banyak Tuhan, terlalu banyak. Terima kasih, terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus Tuhan. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur. Terus katakan pujian syukur hanya bagimu, Yesus. Segala pujian dan syukur hanya bagimu. Terima kasih. Dengan apakah ku balas kasih-Mu, Yesus. Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus, Yesus, segala pujian dan syukur hanya bagimu. Hanya Dia yang layak, hanya Dia, hanya Yesus. Terima kasih Tuhan, ku balas kasih-Mu. Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus. Segala hormat kemuliaan hanya bagimu. Haleluya. Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur. Lagi katakan ku sembah, ku sembah, ku sembah Yesus. Ku sembah Yesus seumur hidup. Lagi katakan ku sembah Yesus. Ku sembah Yesus seumur hidup. Haleluya. Surah semula kemuliaan buat Tuhan, amin. Dia segalanya buat kita, amin. Tuhan yang sudah memberkati kita, Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Pujian mengatakan selamanya kita mau menyembah Tuhan, selamanya kita mau percaya kepada Tuhan, amin. Dia segalanya buat hidup kita. Dalam keadaan sukar, dalam keadaan sukacita, Tuhan segalanya buat kita, amin.
kita diberkati oleh Tuhan. Oh lihatlah, oh lihatlah, Tuhan Yesus baik. Cici air madu. Oh lihatlah, Tuhan Yesus baik. Oh lihatlah, Tuhan Yesus baik. Merasakan kebaikan Tuhan, amin. Pertolongan Tuhan, dalam sukacita Tuhan ada, dalam duka cita Tuhan ada, amin. Mari satu kerinduan kita, satu hari kita akan bertemu dengan Tuhan. Hari yang terindah, hari yang termulia ketika kita bertemu dengan Tuhan. Hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hati. Haleluya. Walau banyak rintangan, jalan yang namun apa saudara? Kasihnya, amin. Kasihnya menjadi kuat kita.
Silakan duduk. Setiap hari kita ada semua karena Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Mari pagi hari ini kita menyiapkan hati kita, menyiapkan diri kita untuk menerima firman Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi kekuatan, firman Tuhan yang menjadi pedoman dalam kita melewati hari-hari kita. Dalam lembah kelam, baik di atas gunung, firman Tuhan selalu ada buat kita. Amin, amin. Firman-Mu ya dan amin, janji-Mu menopangku, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Firman-Mu ya dan amin, janji-Mu menopangku, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku, tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Amin, amin Tuhan. Haleluya. Firman-Mu ya dan amin, janji-Mu menopangku, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku, tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Dan saja jemaat Tuhan bangkit berdiri. Firman-Mu ya dan janji Tuhan, janjinya menopang kita, janjinya membuat kita untuk melihat kebaikan Tuhan. Berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku, tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku, tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan. Terus katakan, Yesus, Yesus, haleluya. Yesus, aku cinta padamu.
Engkau menjadi sumber pengharapan kami. Haleluya. Yesus, kami bersyukur. Kami bersyukur. Haleluya. Hanya Engkau tempat pelarian kami Tuhan. Hanya Engkau sumber kami berharap. Hanya Engkau sumber pertolongan hidup kami. Haleluya. Yesus. Haleluya. Haleluya. Yesus, Yesus. Engkau baik. Engkau teramat baik. Engkau terlalu baik dalam hidup kami. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Haleluya. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Tiada yang dapat, tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Lagi katakan dengan iman, dengan satu kepastian. Yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kasih-Mu, kasih-Mu terlalu besar dalam hidup kami Tuhan. Tidak ada alasan untuk kami tidak bersyukur. Tidak ada alasan untuk kami tidak menyembah Engkau. Engkau menjadi jaminan hidup kami Tuhan. Engkau menjadi sumber pengharapan kami. Engkau sumber kehidupan kami Tuhan. Kami tidak dapat jauh. Kami tidak dapat jauh dari Engkau. Kami perlu Yesus. Kami perlu Engkau dalam hidup kami. Tetaplah bersama dengan kami. Terus berjalan bersama dengan kami. Tuntun langkah kami. Tuntun kehidupan kami Tuhan. Untuk kehidupan kami terus berjalan sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Kehidupan kami terus berlayak di hadapan Engkau. Berfirmanlah Tuhan. Biar firman-Mu yang menjadi jawaban hidup kami. Firman-Mu yang terus mengubahkan hidup kami. Sehingga kehidupan kami berlayak di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu. Urapi firman-Mu. Berkati kami semua yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Kami terima firman Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, kita percaya Tuhan yang kita sembah, Yesus Kristus ada bersama dengan kita, amin. Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja, dan Dia berjanji akan datang kembali menjemput saudara dan saya, dan semua orang yang terus mau menjadi pelaku firman-Nya. Hari ini dalam ibadah kita mengadakan perjamuan kudus, perjamuan suci. Mengingatkan kita bahwa Yesus telah mengampuni dosa kita dengan kematiannya di kayu salib. Mengingatkan kembali kepada kita. Dia mati bagi dosa kita. Dia sudah mengampuni kita. Kita terima pengampunan oleh karena korbannya di kayu salib.
maka kita semua yang telah mendapat pengampunan, kita harus hidup dalam pengampunan. Kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita sesuai dengan firman-Nya. Nah, tema khotbah hari ini Minggu 2 Oktober 2022, pilih yang mana? Pilih yang mana? Sebuah pertanyaan yang jawabannya tergantung kita. Tergantung pilihan kita, tergantung saudara, tergantung pilihan saudara. Nah, setiap orang punya hak untuk menentukan pilihan. Semua orang punya hak. Mau pilih mana? Mau pilih bahagia atau menderita? Bahagia atau menderita? Mau pilih sukacita atau duka cita? Mau pilih damai atau merana? Kita mau pilih yang mana? Setiap orang punya hak pilih. Mau pilih sehat rohani atau sakit rohani? Mau pilih sehat rohaninya atau sakit rohaninya? Semua tergantung kita. Artinya tergantung bagaimana kita menanggapi apa yang sedang kita alami. Bagaimana seseorang menanggapi apa yang dia sedang alami. Nah, semua orang pasti menghadapi masalah yang disebut persoalan. Masalah itu pasti ada. Bangun tidur kita dihadapkan pada masalah, tiap hari kita hadapi masalah. Baik masalah yang datang dari luar atau dari ulah orang lain, atau dari dalam, dari keluarga, dan sebagainya. Nah, persoalannya, masalah bisa hadir tanpa kita duga sebelumnya. Tapi Tuhan ingin bagaimana sikap kita menghadapi persoalan itu. Bagaimana sikap seseorang menghadapi persoalan itu? Saat seseorang alami persoalan, bagaimana dia responnya terhadap persoalan yang dia hadapi? Bagaimana persoalan yang dia hadapi? Bagaimana respon seseorang dengan persoalan yang dia hadapi? Tepatnya bagaimana hatinya? Karena hati ini pegang peran penting dalam hidup ini. Nah, bicara soal hati, hati pegang peran penting dalam hidup seseorang. Hati pegang peran penting dalam hidup seseorang. Kenapa? Karena hati seseorang menunjukkan orang itu. Ya tentu melalui dia berkata dan dia bertindak. Jadi orang itu dapat dilihat, dinilai, dibaca dari apa yang dia pikirkan, apa yang dia ucapkan, apa yang menjadi tindakannya. Kita baca Amsal 27 ayat 19. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Seperti air mencerminkan wajah. Jadi kalau seseorang melihat ke dalam sebuah katakan kolam yang jernih, maka dia akan lihat pantulan wajahnya. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Jelas tidak bisa disembunyikan. Tidak bisa disembunyikan. Orang bisa lihat, orang bisa baca, orang bisa kenal dari cara dia berkata, apa yang dia ucapkan, waktu dia alami persoalan, waktu dia alami masalah, tindakannya apa dan seterusnya. Jadi keadaan hati seseorang itu bisa dilihat dari raut wajahnya. Sepandai-pandainya orang menyembunyikan, maka raut wajah ini tidak bisa dipungkiri. Jadi keadaan hati seseorang bisa dilihat dari raut wajahnya. Mungkin ada orang yang bisa menyembunyikan. Tapi satu kali akan terlihat. Karena hati manusia itu mencerminkan manusia itu sendiri. Artinya raut wajah seseorang itu mencerminkan keadaan orang itu. Apakah mukanya berseri atau muram. Apakah dia senyum atau cemberut. Kalau dia senyum ada sesuatu di hatinya yang menyukakan dia. Kalau dia cemberut ada sesuatu yang menggelisahkan di dalam hatinya. Tepatnya karena apa yang sedang orang alami. Tepatnya apa yang sedang seseorang alami. Jadi keadaan yang menyenangkan atau keadaan yang menjengkelkan. Jadi apa yang dialami oleh seseorang itu bisa merubah moodnya begitu cepat. Dari sedih, tahu-tahu gembira. Karena sesuatu yang dia terima, sesuatu yang dia hadapi, sesuatu yang dia alami. Tapi tiba-tiba mukanya berseri, tahu-tahu menjadi muram. Jadi saudara kita bisa melihat di sini, dari sedih bisa jadi gembira, dari gembira bisa jadi sedih. Karena itu Tuhan bilang,
Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jaga hati. Karena dari situ terpancar kehidupan. Hidup atau redupnya hati seseorang atau wajah seseorang, ya tergantung dirinya. Misalnya apakah dia benar-benar mau menjaga hatinya atau tidak. Waktu dia hadapi persoalan. Apakah dia mampu menjaga hatinya atau tidak. Tapi Tuhan bilang, firman Tuhan katakan, jaga hati. Jaga hati. Jaga hati. Hatinya siapa? Ya hati orang itu. Ya hati kita sendiri. Karena dari situlah firman Tuhan katakan terpancar kehidupan. Terpancar hidup atau mati iman seseorang tergantung dari apa yang dia sedang alami. Itu mencerminkan keadaannya. Jadi hati itu pegang peran penting dalam roda kehidupan manusia. Mari kita lihat apa yang Alkitab katakan tentang hati. Yang pertama, hati Kain. Kejadian 4 ayat 9 berkata begini. Kejadian pasal 4 ayat 9. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Kita bertanya kenapa Kain menjadi panas dan mukanya muram? Kenapa mukanya muram dan hatinya menjadi panas? Bukankah awalnya tidak? Ayat 3. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Jadi Kain mempersembahkan korban kepada Tuhan. Jelas ini menunjukkan hatinya yang penuh dengan sukacita. Tidak mungkin dia duka cita, dia susah. Tidak mungkin. Tapi firman Allah katakan dia sukacita, maka dia mempersembahkan korban kepada Tuhan. Dia merasa pekerjaannya diberkati oleh Tuhan. Lalu kita kembali melihat kenapa hatinya Kain bisa berubah begitu cepat. Karena persembahan Habil diterima, persembahan Kain tidak. Ini yang menjadi pokok persoalannya. Kain melihat persembahan Habil adiknya diterima. Sedangkan persembahannya sendiri tidak diterima. Kain membanding-bandingkan, Kain menilai sendiri dengan keadaannya. Lalu keadaan adiknya, hati-hati. Jangan suka membanding-bandingkan dengan orang lain. Kadang apa yang kita alami dan orang lain alami, Tuhan yang tahu bukan? Tapi ada orang yang suka membanding-bandingkan dengan orang lain. Nah persoalan atau masalah itu bisa begitu cepat merubah hati seseorang kalau orang suka membanding-bandingkan orang lain. Dari hati yang bersyukur bisa menjadi hati yang sangat panas. Dari hati yang mengasihi bisa berubah dengan hati yang membenci. Dan kita melihat ujungnya adalah perbuatan jahat di mata Tuhan. Apa yang dilakukan Kain? Membunuh adiknya Habil. Hanya karena persoalan atau masalah. Kita di dunia ini, selama kita di dunia, pasti kita dihadapkan pada persoalan dari luar atau dari dalam. Tapi Tuhan suruh jaga hati. Kembali kita lihat tentang Kain. Kain hatinya panas. Siapa yang menciptakan masalah? Apakah yang menciptakan masalah itu Habil? Tidak. Kain sendiri yang menciptakan masalah. Dia melihat persembahan Habil diterima, persembahannya dia tidak diterima. Siapa yang menciptakan masalah? Kain sendiri. Ayat 7a dari Kejadian pasal 4. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Jelas tergantung dari Kain sendiri. Kalau Kain mau berbuat baik ya dia pasti berseri. Dan firman Allah katakan jelas tergantung Kain sendiri sebab firman Tuhan katakan apakah mukamu tidak berseri jika engkau berbuat baik. Jadi Kain menganggap persoalan dalam masalah bagi dirinya. Dan banyak orang persoalan dianggap masalah bagi dirinya. Ini bahaya. Kali itu Tuhan berkata, jaga hati. Nah, harusnya Kain mampu menguasai dirinya. Harusnya. Karena itu tergantung dari Kain sendiri. Tergantung dari kita. Apakah Kain mau menguasai dirinya atau tidak, tergantung Kain. Apakah kita mau menguasai diri kita atau tidak, tergantung diri kita.
Kalau Kain bisa menguasai dirinya, pasti tidak terjadi pembunuhan terhadap adiknya. Begitu juga dengan kita, saudara. Kalau kita mampu menguasai diri kita. Nah seharusnya Kain introspeksi diri, saudara. Tapi Kain tidak lakukan itu, saudara. Sebenarnya Tuhan sudah berfirman kepada Kain, kita baca ayat 6-7. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Persoalan ada, selama orang di muka bumi, selama orang bernafas, selama orang masih hidup, tapi Tuhan bilang engkau harus berkuasa atasnya. Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Artinya kalau orang tidak bisa menguasai diri, kita lihat sudah iblis mulai kipas-kipas. Mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau. Tergantung seseorang apakah dia mau digoda atau tidak, saudara, dengan perasaannya. Tapi firman Tuhan berkata, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kita yang harus menguasai perasaan kita. Amin? Amin? Bukan Tuhan. Tuhan berikan kita kemampuan. Tapi engkau harus menguasai atasnya. Sayang, Kain tidak menguasai hatinya. Satu kali dia ajak adiknya ke ladang lalu dia bunuh. Kain tidak menguasai hatinya. Kain pilih hatinya panas. Kain pilih mukanya muram. Mukanya Kain. Jadi yang menentukan Kain sendiri mau muka muram, cemberut atau gembira dan sebagainya. Kain pilih terkutuk daripada diberkati. Kain pilih menggembara. Ada banyak orang pilih hatinya menggembara. Mengembara, tidak ada ketenangan. Terus dikuasai dengan persoalan. Mungkin persoalan yang satu belum selesai, ada persoalan yang lain. Atau dia berkutat dengan persoalan yang sama. Ayat 8 kita baca. Kata Kain kepada Habil adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habil adiknya itu, lalu membunuh dia. Hati-hati, persoalan bisa merubah sikap hati seseorang. Persoalan yang dialami Kain tidak ada jalan keluar, dia tidak mau diberi jalan keluar. Sebenarnya Tuhan sudah beri jalan keluar. Engkau harus berkuasa atasnya. Siapa yang salah? Kadang orang menyalahkan orang lain, menyalahkan diri sendiri, menyalahkan yang lain. Sebenarnya Tuhan sudah kasih jalan kepada Kain. Tuhan sudah kasih jalan juga sama kita. Tuhan juga berikan jalan. Tuhan bilang sama Kain, kalau engkau berbuat baik, tidak kamu akan berseri. Jadi persoalan bisa merubah sikap hati. Dari mengasihi menjadi membenci. Hati-hati, itu tidak menolong rohani kita. Itu membuat kita terus berkutat. Itu tidak menolong, tidak menaikkan rohani kita. Karena itu Tuhan bilang hati-hati, jaga hati. Jangan biarkan persoalan merubah hatimu. Jangan sampai masalah merubah hati kita. Kita harus punya filter. Hati kita ini harus punya filter. Apa filter itu? Firman. Firman. Tuhan bilang sama Kain, kenapa hatimu muram? Tidakkah engkau berseri kalau engkau berbuat baik? Itu filter. Sebenarnya Tuhan beri. Tuhan bukan tidak beri. Kadang-kadang orang menyalahkan Tuhan. Padahal dia sendiri yang menciptakan masalah dalam dirinya. Karena dia tidak bisa menguasai diri. Harus punya filter firman. Firman Tuhan itulah yang menjaga hati kita dari segala yang jahat. Kita kembali lihat kehidupan Kain. Kain pilih jadi pelarian daripada hidup tenang. Ayat 11-12. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangkat mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Apa enak jadi pelarian? Rasa dikejar-kejar. Hidup tidak bisa tenang. Hidup diliputi dengan ketakutan-ketakutan. Kalau kita tahu tidak ada yang baik dari seorang pelarian, jangan mau jadi pelarian dengan persoalan yang engkau alami. Jangan mau jadi pelarian dengan persoalan yang engkau alami. Tidak ada kehidupan yang menyenangkan
Kalau kita ingat kejahatan orang lain, ulah orang lain, kita kembali menjadi tidak terima dengan perlakuan orang lain. Tuhan tidak mau itu. Siapa yang mau hati tidak tenang, hati yang mengembara. Tapi tidak sedikit orang Kristen yang justru memilih seperti Kain. Hidup dalam kebencian, hidup dalam akar pahit, tidak mau mengampuni. Itu sama dengan mengembara. Tuhan bilang, hanya dekat Allah saja aku tenang. Bagaimana orang bisa tenang kalau orang terus hidup dalam pengembara? Artinya dia tidak terima dengan perlakuan orang lain. Tapi kalau orang bisa mengampuni kesalahan orang lain, lalu dia tenang, maka dia bisa hidup dalam tenang bersama dengan Tuhan. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kita percaya Tuhan ada bersama dengan kita pagi hari ini. Jangan sampai orang Kristen memilih hidup seperti Kain. Hidup dalam kebencian akar pahit, tidak bisa mengampuni. Tidak terima dengan apa yang orang lain lakukan terhadap dirinya. Akhirnya kebencian itu mengkerdilkan imannya. Mengkerdilkan imannya. Firman Tuhan berkata, membenci sama dengan membunuh. 1 Yohanes 3 ayat yang 15 berkata begini. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Kalau kita membaca ayat ini, apa yang pernah kita lakukan? Kita minta ampun sama Tuhan. Tuhan ampuni. Setiap orang yang membenci saudaranya, apakah dia salah, apa dia bikin ulah, dan sebagainya. Firman Allah berkata, orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Mari belajar mengampuni. Amin. Mari belajar mengampuni dan tidak membenci. Amin. Amin. Membenci di dalam hati saja tidak boleh. Firman Allah katakan dalam Imamat 19 ayat 17. Imamat 19 ayat 17. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu. Tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu. Dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Jadi membenci itu mendatangkan dosa kepada diri sendiri. Siapa yang mau hidup dalam dosa? Semua mau dilepaskan, semua hidup tenang, semua hidup dekat dengan Tuhan, semua hidup diberkati dan sebagainya. Firman Tuhan berkata membenci berarti berada di dalam kegelapan. Kita baca 1 Yohanes 2 ayat 9. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Artinya tidak berada dalam terang firman Tuhan, tidak jadi pelaku firman. Jadi kita tahu apa yang Tuhan inginkan. Langkah yang harus ditempuh anak-anak Tuhan. A. Memperkuat iman melalui banyak mendengar firman. Memperkuat iman dengan cara banyak mendengar kebenaran firman. Sehingga kita bisa menjadi pelaku firman. B. Belajar bersandar pada Tuhan. Belajar bersandar sama Tuhan, bukan sandar dengan keadaan. Kalau orang sandar dengan apa yang dia alami, maka dia bisa berubah imannya. Sandar kepada Tuhan, bukan sandar keadaan. Lalu C, jadikan firman sebagai filter. Hanya firman, hanya firman. Waktu Yesus dicobai oleh iblis, dia berkata, telah tertulis firman Tuhan. Jadi benteng bagi kita. Hanya firman. Kuat, memperkuat iman melalui banyak mendengar firman. Belajar bersandar sama Tuhan bukan sandar manusia. Bukan sandar dengan keadaan. Jadikan firman sebagai filter. Kita sudah lihat hati Kain. Yang kedua, kita lihat hati Penina. Dalam 1 Samuel diceritakan ada seorang laki-laki bernama Elkana yang memiliki 2 orang istri. Yang pertama Hana dan yang kedua adalah Penina. Hana mandul, sedang Penina tidak. Hana mandul, sedang Penina tidak. Mari kita melihat hati Hana dan hatinya Penina. Kita lihat pertama hati Hana. 1 Samuel 1 ayat 6. Tetapi madunya, maksudnya Penina, selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar, supaya Hana gusar. Karena Tuhan telah menutup kandungannya. Jadi kita melihat dalam kisah ini, Penina menyakiti hati Hana.
hati Penina itu adalah hati yang suka menyakiti orang lain. Sengaja melakukan sesuatu untuk menyakiti orang lain. Dia tidak puas sebelum orang yang disakiti merasa tersakiti. Hati-hati. Ada orang-orang yang seperti Penina, suka menyakiti hati orang lain. Tidak puas kalau orang yang disakiti belum merasa tersakiti. Next. Tidak puas kalau orang yang disakiti belum merasa tersakiti. Jadi ada orang-orang yang berkarakter seperti ini. Belum puas kalau orang yang sakiti belum tersakiti. Belum puas kalau tidak membuat orang lain susah, membuat orang menderita, membuat orang lain kecewa, membuat orang lain mundur. Belum puas. Ada orang-orang yang bertipe seperti ini. Sebab firman Allah katakan seperti ini, ada orang-orang yang bertipe berkarakter seperti Penina. Firman Allah katakan Penina selalu menyakiti hati Hana supaya apa? Supaya ia gusar. Jadi dengan tujuan menyakiti supaya gusar. Ada orang-orang yang mau menyakiti orang lain dan dia tidak terima sebelum dia tidak puas sebelum orang yang disakiti tersakiti. Dan di firman Allah dikatakan tiap tahun. Tiap tahun kita bisa membayangkan tiap tahun. Ada orang-orang seperti Penina, 1 Samuel 1 ayat 6 kita baca. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya gusar. Jadi bukan cuma sekedar menyakiti. Ada orang yang sekedar menyakiti. Tapi ada orang yang menyakiti dengan tujuan. Dengan tujuan. Dan kita melihat di sini dengan tujuan supaya Hana gusar. Jadi perbuatan Penina ini memang dengan tujuan. Supaya Hana gusar, supaya Hana marah, supaya Hana frustasi, supaya Hana katakan imannya goyah dan sebagainya. Dia tidak akan puas sebelum tujuannya tercapai. Dia baru puas kalau tujuannya sudah tercapai. Nah, orang-orang bertipe Penina ini tidak puas sebelum yang disakiti merasa tersakiti. Nah, sekali lagi, ada orang-orang yang bertipe Penina, dia tidak akan puas sebelum orang yang disakiti merasa tersakiti. Kalau kita menghadapi seperti ini, ada orang-orang seperti Penina, tidak puas kalau Hana belum tersakiti. Apa yang harus ada? Filter firman. Ada orang menyakiti, tapi harusnya Hana tidak tersakiti. Ada orang yang menyakiti kita, seharusnya kita tidak tersakiti. Dengan apa? Dengan filter firman. Ada Penina yang menyakiti. Kita bertanya, apakah Penina menuai keuntungan? Apakah Penina tuai keuntungan rohani? Tidak. Tuhan tidak mau orang menyakiti orang lain. Apakah ada keuntungannya? Kita tahu Penina menyakiti Hana. Lalu kita bicara Penina, apakah Penina mendapatkan keuntungan dengan ulahnya menyakiti Hana? Tidak. Apakah itu membuat rohani Penina naik? Tidak. Apa itu memperkenan Tuhan? Jelas tidak. Justru itu menjadi bumerang bagi Penina. Alkitab tidak mengatakan anak-anak Penina dipakai oleh Tuhan. Tapi Alkitab menulis anak-anak Hana, Samuel terutama dipakai menjadi seorang nabi Tuhan. Menjadi bumerang. Orang lain mau menyakiti. Tapi kita harus punya filter untuk tidak tersakiti. Kita tahu di dunia ini banyak hal bisa terjadi. Kita mengerti justru anak-anak dari Hana terutama Samuel dipakai oleh Tuhan. Karena itu jangan menyakiti orang lain. Yang ketiga kita sekarang lihat hatinya Hana. Hatinya Hana. Bagaimana reaksi Hana? Kan Penina punya tujuan supaya Hana menangis, gusar. Benar. Hana menangis. Hana tidak tahan. Dia menangis setiap kali tersakiti. Ada banyak orang Kristen juga seperti itu. Tidak tahan, tersakiti, menangis. Ujungnya menangis. Pasti dalam tangisan akan keluar keluhan-keluhan, salahkan orang lain, salahkan diri sendiri. Bahkan sampai ada yang menyalahkan Tuhan. Hana menangis, firman Allah katakan, dan tidak mau makan. Hana menangis dan tidak mau makan. Kita bisa mengerti apa yang terjadi jika Hana tidak mau makan. Pasti kesehatannya terganggu.
Karena dia terus melihat Penina madunya menyakiti dia, dia kena di jiwanya disakiti, lalu merasa tersakiti, akhirnya turun ke tubuhnya, dia tidak mau makan. Tubuhnya, kesehatannya menurun karena berkutat dengan masalah yang dibuat oleh orang lain. Jangan sampai kita alami seperti ini. Jangan sampai ada orang Kristen yang membiarkan kesehatannya menurun karena persoalan, karena masalah yang dibuat oleh orang lain. Apalagi kalau tidak mau makan makanan rohani, pasti rohaninya drop, pelayanannya menurun. Kita lihat sendiri, Tuhan sudah berikan filter. Jangan menyalahkan orang lain. Bisa membuat kesehatan drop, bahkan pelayanan bisa menurun. Pertanyaannya, sekarang kita bertanya, siapa yang rugi? Apakah Penina atau Hana? Siapa yang rugi? Dengan cara Hana menangis, Hana sendiri yang rugi. Hana di pihak yang disakiti. Bukan Tuhan tidak bela, bukan Tuhan juga tidak bela kita. Tapi siapa yang rugi? Yang rugi adalah Hana sendiri. Apakah tangisan Hana bisa membuat Hana terlepas dari hinaan Penina? Enggak. Apakah tangisan Hana, apakah kekecewaan Hana, kejengkelan Hana misalnya, apakah bisa membuat dia terlepas dari hinaan Penina? Tidak. Hana bersikap seperti itu, tidak ada pengaruh buat Penina. Kalau kita alami tersakiti, tidak ada pengaruh bagi orang yang menyakiti. Buktinya tiap tahun Penina menyakiti hatinya Hana, tiap tahun. Dan Hana tiap tahun menangis, dia menangis. Penina tahu. Sedang Hana tiap kali disakiti hanya menangis kecewa. Tuhan tidak mau itu. Tuhan mau kita berhati-hati. Kalau kita disakiti, kalau engkau disakiti, jangan sampai merasa tersakiti. Adanya filter firman. Itu kalau engkau merasa tersakiti, itu tidak membawa engkau keluar dari persoalan. Tapi kalau engkau punya filter firman, itu yang membawa engkau keluar dari persoalan. Mungkin orang yang menyakitimu sudah tidak peduli dengan dirimu, tapi engkau tetap berkutat dengan persoalan itu. Mungkin orang itu sudah tertawa-tawa, dia tidak mau tahu dengan tangisanmu. Tidak mau tahu dengan kejengkelanmu. Tidak mau tahu dengan kecewamu. Mungkin dia tertawa-tawa, itu sifat Penina. Rasa kecewa, tidak terima dengan perlakuan orang lain itu justru akan membuat dirimu makin terpuruk. Hana sadar, kita juga harus sadar. Hana akhirnya berubah sikapnya. Nah kita bertanya mengapa sikap Hana bisa berubah? Ya karena Hana mau diubah. Pasti yang mengubah adalah Tuhan. Kenapa kita bisa berubah? Ya karena kita mau diubah. Kenapa kita tidak berubah? Karena kita tidak mau diubah. Kita melihat sekarang, yang pertama sekarang tangisannya beda. Tangisannya Hana beda. Ayat 10-11. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis. Nah, perhatikan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis. Jadi dia menangis, dia limpahkan kepada Tuhan. Dikatakan firman Tuhan tadi berkata, dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah ia katanya. Sesudah dia curahkan ke Tuhan. Hatinya dibuka oleh Tuhan. Pikirannya dibuka. Maka keluarlah nasarnya berkata begini. Kemudian bernasarlah ia katanya. Tuhan semesta alam. Jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini. Dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini. Tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki. Maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan seumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Dulu dia menangisi persoalan yang dia alami itu Hana. Tapi waktu Hana datang kepada Tuhan. Tangisannya beda. Tuhan, kalau engkau berikan aku seorang anak. Aku mempersembahkannya kepadamu. Orang dia dilepaskan dari persoalan. Dia mampu mempersembahkan sesuatu untuk Tuhan. Hidupnya apa yang dia miliki, dia bisa persembahkan untuk Tuhan. Amin, beri kemuliaan bagi Tuhan. Dia curahkan isi hatinya kepada Tuhan. Kepada alamat yang tepat. Ayat 17-18. Jawab Eli,
pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Ini yang membuat Hana berhenti menangis dan mau makan. Ini yang membuat seseorang menyerahkan persoalan kepada Tuhan dan dia makan firman Allah. Dan dia terima seperti apa yang dikatakan. Jawab Eli, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang kau minta daripadanya. Kekuatan firman inilah yang merubah hati Hana. Tidak ada kekuatan yang lain. Kalau kita hadapi persoalan hanya firman yang mampu, firman. Bukan bergantung kepada manusia, bukan bergantung kepada keadaan. Tapi bergantung kepada Tuhan, amin. Bergantung kepada Tuhan. Mukanya berubah berseri. Dari muram jadi berseri. Berseri itu artinya bersinar, menunjukkan hati yang gembira. Untung Hana sikap hatinya mau diubah oleh Tuhan. Sikap hatinya berubah. Sekarang kita bisa mengerti sebenarnya yang membuat hatimu, sebenarnya yang membuat hatimu muram, geram, marah, kecewa, benci, dendam, tidak mau mengampuni itu bukan karena ulah orang lain. Orang mungkin bertanya, loh kan dia yang menyakiti saya. Firman Tuhan berkata filter, berarti sebenarnya yang membuat hati muram, geram, marah, kecewa, benci, dendam, tidak mau mengampuni itu bukan karena ulah orang lain, tapi dari dirimu sendiri. Tuhan bilang sama Kain, bukankah hatimu akan berseri, bukankah mukamu akan berseri jika engkau berbuat baik. Kenapa hatimu muram? Jadi itu karena ulah dirinya Kain sendiri. Jadi orang yang tidak mau mengampuni bukan karena ulah orang lain, tapi dari diri sendiri karena engkau tidak mampu menguasai hatimu. Karena tidak mampu menguasai hati. Mari kita kembali kepada firman, kuasai hatimu. Amsal 4 ayat 23, kita baca ayat ini bersama-sama. Amsal pasal 4 ayat 23. 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Semua kita kembali ulangi, semua. 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Mari kita belajar bergantung kepada Tuhan, kepada perkataannya. Bukan perkataan orang lain, bukan ulah orang lain. Bergantung kepada Tuhan dan perkataannya. Belajar bergantung kepada Tuhan, bukan kepada ucapan atau perkataan manusia. Kita belajar mengampuni, melupakan, mengasihi. Firman Tuhan bilang kasihi dan doakan musuhmu. Firman Tuhan berkata hati gembira adalah obat yang manjur. Mau sehat, mau baik, mau bahagia, kita harus pilih yang baik. Dan pilihlah sekarang. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Sama-sama kita nyanyikan sebuah pujian. Kasih pasti lemah lembut. Dan kita mempersiapkan diri untuk masuk dalam perjamuan kudus. Kasih pasti lemah lembut. Pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu Tuhan, kasih pasti lemah lembut. Mari kita nyanyi dengan kesungguhan hati, dengan iman. Kita mau Tuhan, berikan aku hati yang lemah lembut, berikan hati yang memaafkan, berikan hati yang murah hati, berikan hati yang mengasihi. Hati kasihmu kembali, kasih pasti lemah lembut. Pasti lemah lembut. Kalau ada yang kesulitan membuka air anggur,
Silakan angkat tangan. Kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Semua katakan, ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu sungguh tiada batasnya. Terus katakan, ajarilah kami. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu. Mari kita angkat roti lebih tinggi dari kepala kita. Ajarilah kami Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling. Waktu Engkau berkata, ajari kami saling mengasihi, saling mengampuni. Taruh tangan kirimu di dada. Taruh tangan kirimu di dada. Angkat roti lebih tinggi dari kepala kita. Ajarilah kami Tuhan. Ajarilah kami. Terima kasih Tuhan. Beri kami kemampuan mengasihi sesama kami. Apapun yang orang lakukan terhadap kami, karena Engkau sudah mengasihi kami, Engkau sudah mengampuni kami, Engkau mati bagi dosa kami terampuni. Sekali lagi dengan lembut katakan, ajarilah kami. Ajari kami. Ajari kami. Ajari kami Tuhan. Tuntun kami Tuhan, tuntun kami. Haleluya. Ajarilah kami kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu sekali lagi, ajarilah kami. Ajari kami Tuhan. Ajarilah kami saling mengasihi. Ajarilah kami saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Tuhan, Kau melihat tangan-tangan yang terangkat. Mengangkat roti adalah tubuh-Mu. Kami meninggikan Engkau. Karena kami diselamatkan karena korban-Mu ya Tuhan. Tolonglah setiap kami. Tolong kami Tuhan. Ajar kami untuk saling mengasihi, saling mengampuni. Apapun keadaan yang sedang kami alami, tubuh-Mu dipecah-pecah bagi dosa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Mari kita dengar firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan tubuh Tuhan dengan iman dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Tidak ada korban semulia korban-Mu. Tidak ada kasih sebesar kasih-Mu.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau melihat anak-anak-Mu Tuhan saat pagi hari ini. Engkau melihat hati mereka Bapa. Pulihkan Tuhan, pulihkan Tuhan, pulihkan Tuhan. Kita angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita, mendengar firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur dan memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita minum darah Tuhan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Angkat kedua tanganmu. Kembali kita nyanyikan pujian. Kasih pasti lemah lembut. Haleluya. Kasih pasti lemah lembut. Jangan kau pulang tanpa perubahan hati yang dibentuk oleh Tuhan. Pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan, kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan, ajari kami, ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Sekali lagi ajari kami tanpa musik. Ajari kami. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Terima kasih Tuhan, segala hormat kemuliaan hanya bagi Engkau selama-lamanya. Biar kami tetap mau mengagungkan Tuhan dan mau terus menjadi pelaku sabda-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Sampai Engkau datang kembali menjemput kami untuk bersama Engkau dalam kemuliaan untuk selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang saudaraku yang dikasih Kristus, kita pulang dengan bawa berkat Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali. Semua yang percaya katakan, amin. Tuhan berkati.